Baik, selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah bergabung dalam Lokakarya yang kelima. Nah, sebelumnya izinkan dulu saya untuk share screen. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak share screenan saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nampak Pak, nampak. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini yaitu Lokakarya 5, yaitu dengan tema kolaborasi dalam pengolahan program yang berpihak pada murid. Namun sebelumnya supaya kegiatan kita ini mendapat berkat, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Bapak Ibu, supaya kegiatan Lokakarya kita berjalan dengan baik, maka akan ada kesepakatan kelas kita, ya, seperti biasanya kita membuat kesepakatan kelas supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Di antaranya yang pertama adalah peserta selama kegiatan ini berlangsung diharapkan untuk selalu on kamera. Kemudian diharapkan juga menonaktifkan mikrofon jika tidak lagi menggunakan. Nah, kemudian bagi peserta yang ingin berbicara atau menyampaikan pendapat supaya terlebih dahulu raise hand. Kemudian untuk waktu kita akan selalu on time. Kalau sudah disuruh masuk, maka kita akan masuk dan istirahat tepat pada waktunya. Kemudian mempergunakan kolom chat ke hal-hal yang baik dan tidak dipergunakan ke hal-hal yang tidak baik. Demikian kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Maka kita melihat apa tujuan kita untuk Lokakarya yang kelima ini. Nah, di akhir Lokakarya yang kelima ini diharapkan calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau bagian atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Nah, sebelum kita ke kegiatan intinya, ada pertanyaan yang akan saya ajukan untuk kita sebagai pertanyaan pemantik untuk kita. Yang pertama, murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan di sekolah Bapak Ibu? Nah, kemudian bagaimana seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda? Nah, pertanyaan pemantik ini silakan Bapak Ibu jawab di Jamboard yang akan saya bagikan linknya di kolom chat. Oke, silakan Bapak Ibu kalau sudah selesai di pertanyaan yang pertama, silakan lanjut dengan pertanyaan yang di bawahnya. Nah, potensi apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid itu? Nah, ini ada jawaban dari Ibu Santa, berkolaborasi dengan rekan kerja untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid. Iya, ini ada Pak David. Potensinya yaitu adanya guru penggerak di sekolah, ya, seperti itu dia kira-kira, ya. Nah, dari Bu Marliani menguasai IT dan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, ini sebagai potensi, ya, yang aset yang bisa kita berdayakan nantinya, ya. Nah, ada Pak Raja sudah menjadi guru penggerak. Nah, Pak Alex ini sudah mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan murid serta berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di satuan pendidikan masing-masing. Nah, inilah sumber daya atau aset yang kita miliki, dan tentu saja kita dari jawaban Bapak Ibu ini mengharapkan murid yang
aktif dan murid yang bahagia. Bagaimana murid yang bahagia itu? Ya, kita dapat menggali sumber daya yang ada dalam murid dan memanfaatkan sumber daya aset yang ada di sekolah kita ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya untuk jawaban-jawabannya. Baik, kita kembali ke kolom diskusi kita Bapak Ibu untuk mendiskusikan ya, untuk merefleksikan apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid ini. Nah, kenapa program yang berpihak pada murid ini sangat penting? Nah, untuk pelajari ini, maka saya ajak Bapak Ibu untuk kembali ke ruang diskusi untuk mendiskusikan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, program seperti apa sih yang berpihak pada murid? Nah, kita coba bacakan jawaban dari Bapak Ibu ya. Jadi menurut Pak Raja, program yang memenuhi skala kebutuhan murid dalam pembelajaran seperti program sekolah kursi, belajarnya senang. Nah, kemudian Pak Alessandro, program yang membuat mereka belajar bahagia dan merdeka, salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu Santa, program yang memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan profil kesiapan belajarnya. Ibu Anita, nah ini anti bullying dan menyenangkan. Ini program yang dapat membuat siswa senang. Ya, jadi bagus sekali ya jawaban Bapak Ibu. Inilah program-program yang berpihak pada murid, ya, yang mungkin akan Bapak Ibu buatkan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, sekarang nih menurut Bapak Ibu sudah ada nggak program ini yang sudah Bapak Ibu jalankan kira-kira begitu? Ada yang bisa memberikan? Oke, silakan Ibu Marliani. Nah, bagaimana program di sekolahnya yang berpihak pada murid? Iya Pak, terima kasih sudah diberi kesempatan. Kalau di sekolah saya, program yang sudah berpihak pada murid itu salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun memang bukan setiap pertemuan seperti itu Pak, tapi sudah dicoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di beberapa topik-topik pembelajaran seperti itu Pak. Terima kasih Bu Marliani. Adakah Bapak Ibu guru yang lain? Silakan Ibu Santa. Iya Pak, di sekolah kita di sini kita sudah membuat program literasi Pak, di mana anak-anak akan membaca buku apa yang dia senangi Pak. Ya, jadi dia akan pilih buku yang dia suka gitu, sesuai dengan perkembangan dia gitu. Lalu dia baca, kemudian dia akan berikan kesimpulan. Selain itu juga Pak, kita ada di sini program Pekan Kesenian Sekolah. Anak-anak berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Santa. Nah sekarang Bapak Ibu untuk kedepannya kita sudah bisa membuat program yang berpihak pada murid. Tentu masih kita ingat ini alur Bagja ya, membuat sebagai prakarsa perubahan. Kesimpulan yang sudah kita sampaikan tadi ya, untuk kedepannya kita sudah bisa membuat program yang berdampak pada murid dengan memanfaatkan aset-aset yang ada. Nah, untuk menutup kegiatan ini saya ingin Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi kira-kira setelah mengikuti kegiatan hari ini, kira-kira bagaimana perasaan ataupun yang Bapak Ibu alami. Silakan berefleksi di chat yang sudah saya bagikan. Nah, silakan Bapak Ibu ini. Pilih satu ya Pak ya. Pilih satu yang mewakili perasaan Bapak Ibu sekarang. Semua kita dalam keadaan bahagia Bapak Ibu ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk menutup kegiatan ini akan kita
awali tadi berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai.